Biang keroknya yaitulah dia sistem AHU yang Allahu a'lam, cacat hukum. Nah, sesuai dengan surat rekomendasi dari Kemenkominfo tadi, kami menunggu proses pembenarannya. Dan kami mohon agar pihak-pihak yang berwenang langsung bertindak. Niat kita tadi mau tabayun ya Pak ya, tabayun kita mau silaturahmi ke Pak Dirjen AHU, ke Pak Cahyo. Kita mau tabayun nih, mau tahu karena selama ini kan kita nih diam-diam aja ya Pak ya, kita diam aja, kita liatin nih, padahal kan surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam dari Profesor Mahfud MD itu sudah jelas. Ada surat rekomendasinya yang ditujukan kepada penasihat hukum ADAY. Ini untung yang kena kasus ADAY nih Pak. Mungkin kalau orang lain mah Allah udah kelulus kali. Ya kita aja yang bisa dibilang Betawi gedongan diginiin, ya kan? Ya apalagi kalau yang Allah alam dah ya, yang melarat udah dia dihajar habis aja udah. Mau sebilang bizalik. Nah ini penting banget nih untuk para aparatur negara di Dirjen AHU, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham. Ya, udah jelas tuh ada surat rekomendasinya, udah tinggal di Google aja, itu penuh dengan berita tuh info ya. Surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam untuk kasus PT CRM Citra Lampia Mandiri, itu tambang nikel ADAY dan teman-temannya. Ya, saya di sini tidak ada kepentingan apa-apa, hanya sebagai seorang kakak kandung. Jadi Helmut Hermawan itulah adik saya, adik kandung saya, dan saya tidak ridho dunia akhirat kalau adik saya dizolimi, ya Pak ya. Betul. Ya, saudara kita dizolimi. Benar. Jadi tolong, ini manusia-manusia yang mengoperasikan komputer dan kertas-kertas itu lebih sadis dari golok dan pedang ya Pak ya. Betul. Karena gara-gara cacat Allah malam, mau itu rekayasa, mau itu apa, itu cacat hukum, itu dokumen sempat dibawa-bawa sama manusia yang namanya Zainal Abidin Sasredar untuk menyerobot tambang nikel adik saya di Malili, Luwu Timur, dan juga dipakai sebagai landasan hukum untuk membela pihak yang saya rasa masih bertikai ya. Jadi pihak Polres di sana itu saya juga nggak tahu ya, katanya mungkin Pak Kapolri ini harus nyekolahin lagi anak buahnya ya Pak ya, karena azas hukum atau undang-undang yang derajatnya lebih tinggi itu tidak boleh bertentangan dengan azas hukum atau undang-undang yang derajatnya lebih rendah ya. Kalau itu bahasa hukumnya itu azas lex superiori derogat legi inferiori. Jadi lex superior derogate legi inferiori, jadi artinya seperti itu. Nah, ini yang menjadi kesedihan kita. Makanya kita semua pada tabayun, kita ini anak Betawi, karena kita ini kalau bukan ingat akar rumput kita ya Pak ya. Kita ini dari Betawi, Allah alam. Kita nggak tahu nih udah ngapain aja ya Pak ya. Kita bisa punya emosi, kita bisa punya amarah. Tapi ini kita di tanggal 17 Syawal, tanggal 8 Mei 2023, 17 Syawal 1444 Hijriah. Selalu kita tiap hari, tiap detik kita selalu mohon ampunan kepada Allah. Dan ayah harapin juga buat para aparatur negara, aparat negara yang masih ingat sama akhirat, mohon diimplementasikan penegakan hukum. Gakum itu adalah satu bentuk penegakan hukum sesuai dengan SOP dari Kemenkopolhukam lewat surat yang diberikan oleh Deputi 3-nya ke penasihat hukum adik saya. Nah, ini yang saya harapkan tadi. Jadi kita intinya mau silaturahim, nah cuman ini jadi panjang lebar karena mungkin kita ada sedikit emosi. Tapi kita nggak emosian, kita mau membuktikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Jadi kalau emang adik salah,
ayam pertama kali potong tangan kirinya kalau memang dia salah. Di keluarga kita kayak gitu, kita bukan maling. Nah, cuman memang Allahu a'lam di negara ini kadang yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Nah, ini Abang Po canggihnya Abah Abe yang kita sangat prihatinkan, tapi saya yakin hak Allah dan qadar Allah, sunatullah pasti akan berlaku. Dan saya yakin masih banyak pejabat-pejabat, petinggi-petinggi negara kita yang memperhatikan hukumnya. Karena sekali lagi kita bisa diem aja, kita bisa berbohong dengan diri sendiri. Nah, tetapi di dunia kita hidup kagak lama. Ujung-ujungnya kita bakal ketemu semua di akhirat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi saya mohon pertimbangannya dan kesadarannya kepada Pak Cahyo, Dirjen AHU, ini sangat penting. Dan bagaimana ceritanya kok bisa sampai begitu? Ya, apakah benar ada cawe-cawe dari pihak Kemenkumham? Ya, Prof. Edi Mas Harifi Haris. Ya, kita juga ingin tahu nih, bagaimana, kan kemarin sudah dilaporkan juga beliau ke KPK. Ceritanya itu seperti apa? Dan kami juga berterima kasih kepada para pejabat-pejabat negara dan aparatur negara yang tidak melanggar hukum, yang masih mematuhi hukum, yang menjunjung tinggi tribarata kepolisian, yang menjunjung tinggi sabta marga prajurit, dan Indonesia negara hukum. Jadi kami ini datang di sini sebagai warga negara Indonesia dari rumpun, akar rumpun masyarakat Betawi, dan kami mengharapkan keadilan. Dan kami berharap keadilan ini bisa datang dari Republik yang kita cintai ini, yaitu Republik Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya Bu, sama Pak Cahyo? Ya, jadi Kapan tadi bisa? memang itu pertemuan hari ini juga memang sangat dipaksakan oleh penasihat hukum kami, karena tanpa bersurat tiba-tiba langsung datang saja, karena kami mengharapkan memang adanya kehadiran beliau, karena kita sudah menunggu. Karena sebenarnya ini sudah sesuatu yang otomatis, karena ini perintah langsung dari Kemenko Polhukam, Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, yang dimana ada rekomendasi nih untuk sistemnya itu seperti apa, sistem AHU itu seperti apa, yang memang benar-benar di sistem tersebut ada cacat administrasi. Kalau Aye berani ngomongin ya, cacat administrasi, karena pengalihan saham untuk PT pemegang IUP itu harus ada izin dari Kementerian SDM. Nah, tiba-tiba itu akte main dirubah, keluar SK, ya kan, Kabak Ops di Polres Luwu Timur menghalang-halangin karyawan kita, ya kan, untuk masuk, katanya udah beda pemilik. Setahu saya di sistem Kementerian SDM pemiliknya masih organisasi dan perusahaan yang ada manajemen adik-adik tuh, Elbert Hermawan dan rekan-rekannya. Nah, ini yang perlu ditelusuri nih. Apakah memang ada oknum-oknum nih di Dirjen AHU, di Kemenkumham yang bermain, atau lebih atas lagi? Nah, ini, karena ini biang keroknya nih, asal biang keroknya tuh ini juga. Nah, seperti itu. Seperti yang kita semua bisa simpulkan, dasarnya apa untuk pihak Dirjen AHU ini merubah SK Kemenkumhamnya mengenai akte perusahaan PT CLM itu. Nah, di sini saya mau nanya sekali lagi, dasarnya apa? Karena sudah jelas-jelas Undang-Undang Minerba itu mengharuskan adanya izin dari pihak Kementerian SDM untuk perubahan pemegang saham.